Selamat sore Pak Isnanda, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan How unethical are you? Seberapa tidak etiskah Anda? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Gusti saya Putri Suryani dengan NIM 30910, ada Raditya Rizky Ramadhani NIM 30917, Andika Suryo Prabowo 30925, Stefan Wijaya Manurung 30938, Irwan B 30991, dan Imade Adia Romanza 30997. Next. Adapun profil penulis, yang pertama ada Mahzarin Rustum Banerjee, FBI, adalah seorang psikolog Amerika asal India di Universitas Harvard yang dikenal karena karyanya mempopulerkan konsep bias implisit dalam hal ras, jenis kelamin, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Next. Yang kedua ada Bazerman, adalah seorang penulis dan peneliti yang karyanya berfokus pada negosiasi, ekonomi perilaku, dan etika. Dalam bukunya yang terbaru, Better Not Perfect, Bazerman memberikan wawasan tentang bagaimana individu dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk dunia. Next. Dan yang ketiga adalah Dolly Chow, adalah Associate Professor di Departemen Manajemen dan Organisasi di New York University Stern School of Business. Penelitinya berfokus pada kendala psikologis pada kualitas pengambilan keputusan dengan impor etis, sebuah fenomena yang dikenal sebagai etisitas terbatas. Profesor Chow saat ini mengajar kursus MBA dalam kepemimpinan, manajemen, dan negosiasi. Selain itu, dia telah mengajar di penjara pria melalui program pendidikan penjara New di fasilitas pemasyarakatan Wallkill, di mana dia saat ini menjalankan klub buku. Next. Yang pertama ada prasangka implisit. Prasangka implisit merupakan bias yang muncul di bawah sadar atau sikap yang tidak disadari. Prasangka itu berakar pada mekanisme dasar pemikiran seseorang. Karena prasangka implisit muncul dari kecenderungan yang biasa dan tidak disadari untuk membuat asosiasi, prasangka itu berbeda dari bentuk prasangka yang disadari seperti rasisme yang terbuka atau seksisme. Perbedaan ini menjelaskan mengapa orang yang bebas dari prasangka sadar mungkin masih menyimpan bias. Pada pertengahan 1990-an, Tony Greenwald, seorang profesor psikologi di University of Washington, mengembangkan alat eksperimental yang disebut Implicit Association Test atau EIT untuk mempelajari bias bawah sadar. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya Raditya Rizky Ramadhani dengan NIM 30917 ingin melanjutkan presentasi dari Mbak Gusti Sayu. Yang kedua ada favoritisme dalam grup, yaitu bias yang menguntungkan grup akan kuat ketika keanggotaan memberikan keuntungan yang jelas. Misalnya ketika mereka yang mayoritas atau mereka yang berkuasa mengalokasikan sumber daya langka, seperti pekerjaan, promosi, dan hipotek kepada orang-orang seperti mereka. Mereka secara efektif mendiskriminasi orang-orang yang berbeda dari mereka. Selain itu, favoritisme dalam grup adalah sudut pandang yang melihat para anggota dari dalam kelompok lebih baik dibandingkan orang lain dan orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompok semuanya sama. Contoh dari favoritisme dalam grup yaitu ketika ada seseorang yang ingin melamar sebuah pekerjaan dan ternyata bosnya itu adalah temannya, maka orang yang melamar kerja ini akan langsung diterima masuk ke dalam perusahaan tanpa harus melewati berbagai prosedur yang berlaku seperti mengirim CV, interview, dan sebagainya. Tetapi yang lainnya tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Atau contoh lainnya itu seperti komunitas motor gede Harley Davidson hanya akan menerima mereka yang memiliki motor gede sejenis yang sama untuk masuk ke dalam grupnya.
Dan selain motor dengan merek tersebut, tidak akan bisa masuk ke dalam komunitas. Favoritisme dalam kelompok semacam itu sama dengan memberikan kredit ekstra untuk keanggotaan kelompok. Namun, meskipun mendiskriminasi mereka yang berbeda dianggap tidak etis, membantu orang yang dekat dengan kita sering dianggap baik. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kredit berlebih. Perkenalkan, nama saya Stefan Wijaya Manurung, NIM 30938. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Kredit berlebihan adalah bias yang menguntungkan Anda. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang menganggap diri mereka di atas rata-rata dalam berbagai ukuran, mulai dari kecerdasan hingga kemampuan mengemudi. Tak terkecuali juga para eksekutif bisnis. Seringkali kita melebih-lebihkan kontribusi individu kita kepada kelompok yang terus terang cenderung mengarah pada rasa berhak yang berlebihan. Demikian juga dalam bisnis, mengklaim terlalu banyak kredit dapat mengacaukan aliansi. Ketika setiap pihak dalam kemitraan strategis mengklaim terlalu banyak kredit untuk kontribusinya sendiri dan menjadi skeptis tentang apakah pihak lain melakukan bagian yang adil, mereka berdua cenderung mengurangi kontribusi mereka untuk mengimbanginya. Overclaiming yang tidak disadari juga dapat diharapkan untuk mengurangi kinerja dan umur panjang kelompok dalam organisasi, seperti juga mengurangi kesediaan penulis akademis untuk berkolaborasi, juga dapat mengurangi komitmen karyawan. Pikiran tentang bagaimana karyawan memandang kenaikan gaji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Imade Ida Romansa, NIM 30997. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu benturan kepentingan. Semua orang tahu bahwa konflik kepentingan dapat menyebabkan perilaku korupsi yang disengaja. Tapi banyak eksperimen psikologis menunjukkan betapa kuatnya konflik-konflik semacam itu dapat secara tidak sengaja membelokkan pengambilan keputusan. Artikel HBR, mengapa akuntan baik melakukan audit yang buruk? Eksperimen ini menunjukkan bahwa dunia kerja penuh dengan situasi di mana konflik semacam itu menyebabkan profesional yang jujur dan etis secara tidak sadar membuat rekomendasi yang tidak sehat dan tidak etis. Misalnya, menghadapi konflik kepentingan ketika mereka menerima pembayaran untuk menunjuk pasien ke uji klinis. Meskipun tentu saja bagian besar dokter secara sadar percaya bahwa rujukan mereka adalah pilihan klinis terbaik bagi pasien. Bagaimana mereka tahu bahwa janji pembayaran tidak membuat keputusan, penghargaan, atau penyelesaian klien mereka? Karena pergi ke pengadilan mahal dan tidak pasti, penyelesaian di luar pengadilan seringkali merupakan pilihan yang menyelesaikan adalah demi kepentingan terbaik klien mereka. Tetapi bagaimana penelitian yang dilakukan dengan analisis rumah pialang menunjukkan bagaimana konflik kepentingan secara tidak sadar dapat mendistorsi pengambilan keputusan. Sebuah survei terhadap analisis yang dilakukan oleh layanan riset keuangan First Call menunjukkan bahwa selama periode tahun 2000 ketika Nasdaq turun 60%, penuhnya 90% dari rekomendasi klien analisis pialang tetap beli kuat, beli, atau tahan. Apa yang menyebabkan perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang direkomendasikan? Jawabannya mungkin terletak pada sistem yang mendorong perusahaan pialang. Beberapa perusahaan bahkan mengikuti kompensasi analisis dengan jumlah bisnis yang dibawa analisis dari klien, memberikan analisis insentif yang jelas untuk memperpanjang dan memperluas hubungan mereka dengan klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Untuk selanjutnya, nama saya Andika Suryo dengan NIM 30925. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berusaha lebih keras tidak cukup. Ketika perusahaan terus runtuh ke dalam skandal dan kehancuran, perusahaan merespon dengan program pelatihan etika untuk manajer. Bisnis terkemuka dunia telah menciptakan kursus baru dan memimpin jabatan profesor dalam etika. Memberikan fokus pada pengajaran prinsip-prinsip luas filosofi moral untuk membantu manajer memahami tentang etika yang mereka hadapi. Manajer membuat keputusan yang lebih bijak dan lebih etis jika mereka menjadi sadar akan bias. Dalam berusaha lebih keras, tidak cukup memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Langkah pertama untuk mengurangi bias yang tidak disadari adalah mengumpulkan data untuk mengungkapkan keberadaannya. Seringkali data akan berlawanan dengan intuisi. Pertimbangan kejutan banyak orang untuk dipelajari bias gender dan ras mereka sendiri di IIT. Mengapa kejutan? Karena kebanyakan dari kita percaya bahwa statistik yang disediakan lebih dapat dipercaya daripada intuisi kita sendiri. Yang kedua yaitu membentuk lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa sikap implisit dapat dibentuk oleh isyarat eksternal di lingkungan. Sebagai contoh, Curtis Hardin dan rekan-rekannya di UCLA menggunakan IIT untuk mempelajari apakah subjek implisit bias ras akan berpengaruh jika tes dilakukan oleh penyelidik kulit hitam. Satu grup mengikuti tes di bawah bimbingan eksperimen kulit putih. Kelompok lain mengambil ujian dengan eksperimen hitam. Penemuan-penemuan ini menyarankan bahwa satu obat untuk bias implisit adalah untuk mengekspos diri pada gambar dan lingkungan sosial yang menantang stereotip. Poin yang dapat diambil dari penjelasan tersebut yaitu yang pertama, bekerja dengan kelompok orang yang berbeda dan memahami tingkat bias. Yang kedua, sikap implisit dapat dibentuk oleh syarat eksternal di lingkungan. Yang ketiga, mengekspos diri pada lingkungan sosial yang menentang stereotip. Untuk yang poin ketiga, memperluas proses pengambilan keputusan. Membayangkan bahwa Anda membuat keputusan dalam rapat tentang kebijakan perusahaan yang akan menguntungkan beberapa karyawan lebih dari yang lain. Saat Anda membuat keputusan, Anda tidak tahu Anda termasuk dalam kelompok yang mana. Namun, akhirnya Anda akan mengetahuinya, tetapi tidak sampai mengambil keputusan. Eksperimen pemikiran ini adalah versi dari konsep filosofi John Rawls tentang selubung ketidaktahuan, yang menyatakan bahwa hanya orang yang tidak mengetahui identitasnya sendiri mampu membuat keputusan yang benar-benar etis. Secara sadar, mempertimbangkan pilihan berlawanan dalam menghadapi konflik kepentingan atau etika ada kesempatan untuk overclaim, dapat mempromosikan lebih efektif dan mengambil keputusan yang etis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ron B, nomor mahasiswa 21193991. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai shape your environment atau bentuk lingkungan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa sikap implisit itu dapat dibentuk oleh syarat eksternal di lingkungan. Nah, sebagai contoh, Curtis Hardin dan rekan-rekannya di UCLA menggunakan EIT untuk mempelajari apakah bias ras implisit subjek akan terpengaruh jika tes tersebut dilakukan oleh orang atau penyidik kulit hitam. Nah, sekelompok siswa mengikuti eksperimen tersebut berdasarkan bimbingan orang kulit putih dan sekelompok lainnya atau kelompok lainnya itu mengikuti tes tersebut di bawah bimbingan orang kulit hitam. Nah, berdasarkan hasil eksperimen tersebut, Curtis Hardin menemukan bahwa kehadiran eksperimen kulit hitam
dalam tes tersebut itu dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat bias terhadap anti hitam atau rasisme. Nah, contoh berikutnya yaitu seorang hakim yang pengadilannya itu terletak di lingkungan yang didominasi oleh orang Afrika dan orang Amerika, atau orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Nah, karena pola kejahatan dan penangkapan di masyarakat kebanyakan yang divonis adalah orang hitam, nah hakim tersebut dihadapkan pada sebuah paradoks. Nah, di satu sisi itu dia mengambil sumpah yudisial untuk bersikap objektif dan egaliter. Dan memang itu dia secara sadar percaya bahwa keputusannya itu tidak bias atau tidak rasis terhadap kulit hitam. Namun di sisi lain setiap hari itu dia dihadapkan pada lingkungan yang memperkuat hubungan antara pria kulit hitam dan kejahatan yang terjadi. Sehingga hakim ini sadar dan menolak rasisme. Namun lingkungan kerjanya memiliki fakta bahwa kejahatan didominasi oleh kulit hitam. Nah, daripada hakim tersebut membiarkan lingkungannya memperkuat bias atau rasisme, jadi dia menciptakan lingkungan alternatif dengan menghabiskan minggu liburannya untuk duduk di pengadilan bersama hakim yang dimana lingkungan tersebut itu penjahat yang diadili itu didominasi oleh orang kulit putih. Nah, sehingga kasus demi kasus menantang stereotip orang kulit hitam itu sebagai kriminal dan orang kulit putih itu sebagai hukum. Jadi hakim ini berusaha menunjukkan bahwa dia itu tidak rasis terhadap orang kulit hitam. Nah, selanjutnya itu broaden your decision making atau perluas pengambilan keputusan. Dalam memperluas pengambilan keputusan itu harus memikirkan kesejahteraan karyawan dan tidak menguntungkan beberapa kelompok karyawan saja. Nah, misalnya itu memberikan waktu liburan ekstra untuk semua karyawan, tetapi menghilangkan waktu fleksibel yang memungkinkan banyak orang-orang tua baru atau orang yang sudah berkeluarga dapat menyeimbangkan pekerjaannya dengan tanggung jawab mereka terhadap keluarganya. Nah, selanjutnya itu the vigilant manager atau manajer yang waspada. Manajer harus mencari setiap kesempatan untuk menerapkan afirmatif kebijakan tindakan bukan karena kesalahan masa lalu yang dilakukan pada kelompok atau kelompok lain, tetapi karena kesalahan sehari-hari. Nah, manajer yang bercita-cita untuk menjadi etis itu harus menantang asumsi bahwa mereka selalu tidak memihak dan lebih mengakui kewaspadaan itu penting, bahkan lebih dari niat baik. Hal tersebut itu merupakan karakteristik dari seorang manajer yang etis. Sekian dan terima kasih. Nah, barusan saja itu kita membahas mengenai implik produktif atau prasangka implisit. Terus kita membahas in-group favoritisme atau favoritisme dalam grup. Terus kita juga sudah membahas overclaiming credit atau kredit yang berlebihan. Kemudian teman-teman tadi juga membahas mengenai conflict of interest atau benturan kepentingan. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai trying harder is not a goal atau berusaha lebih keras itu tidak cukup. Serta kita membahas shape your environment atau bentuk lingkungan Anda atau yang baru saya bahas tadi. Kemudian saya juga sempat membahas mengenai broaden your decision making atau perluas pengambilan keputusan Anda. Dan yang terakhir saya membahas mengenai the vigilant manager atau manajer yang waspada. Nah, mungkin presentasi dari saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.